Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang dan segenap Bapak Ibu tamu undangan yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Berbicara tentang investasi. Investasi tidak melulu soal materi. Ada banyak hal yang perlu kita jadikan untuk aset investasi. Dan ya, salah satunya adalah kesehatan diri. Kesehatan diri dapat kita capai melalui berbagai hal, yaitu mulai dari ketenangan hati, kebugaran jasmani, serta makanan yang layak untuk dikonsumsi sehari-hari. Nah, berbicara tentang makanan yang layak untuk dikonsumsi sehari-hari, tidak akan jauh kaitannya dengan gizi. Nah, masa dewasa ini harus sadar betul tentang gizi, karena gizi ini akan sangat erat kaitannya dengan meningkatkan imunitas diri. Nah, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 10 izin memberikan informasi kepada Bapak Ibu semua tentang pedoman untuk mencapai hidup yang lebih sehat, yaitu dengan tema investasi sehat dengan isi piring yang tepat. Nah, Bapak Ibu semua, mengapa sih penting untuk berinvestasi kesehatan? Kita pastinya tahu ya, untuk mencapai kesehatan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Bisa saja kesehatan itu akan sangat kita rasakan betapa pentingnya ketika kita memang sudah tidak sehat lagi ya Bapak Ibu. Nah, kenapa sih di masa dewasa ini sangat-sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh? Karena yang pertama, masa dewasa ini adalah masa kita menemui masalah dan ketegangan emosional. Bisa saja kita hanya memilih makanan yang memang kita mood untuk makan. Jadi kita tidak bisa meragamkan apapun itu asupan yang masuk dalam tubuh kita. Nah, yang kedua Bapak Ibu, masa dewasa adalah masa di mana kita mulai menutup diri akan lingkungan. Bisa saja kita akan lebih menutup diri dari berbagai lingkungan yang memang dirasa kurang nyaman, dan akhirnya kita hanya memilih untuk zona nyaman kita untuk mengkonsumsi makanan yang itu-itu saja. Dan kemudian masa dewasa ini kita sudah diberikan beberapa tugas-tugas seperti mungkin saja untuk makanan akan ada pantangannya. Misalkan saja Bapak Ibu yang berprofesi sebagai seorang penyanyi, seorang MC, begitu Bapak Ibu semua akan diberi pantangan untuk makan untuk beberapa makanan yang memang mengganggu. Nah, kenapa ditekankan sekali menjaga kesehatan diri terutama pada bidang gizi di masa dewasa ini? Karena pada masa dewasa ini kita akan lebih membutuhkan peran zat gizi, terutama tentang nutrisi makanan ya, untuk mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan sistem imunitas diri, meningkatkan kesehatan diri. Serta mengapa pada dewasa ini sangat penting, yaitu karena perubahan yang terjadi pada masa ini salah satunya akan membuat kita lebih membutuhkan tambahan energi untuk melakukan berbagai tugas-tugas kita pada masa dewasa ini. Nah, Bapak Ibu semua, gizi memang sangat diperlukan untuk menopang berbagai kebutuhan untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian juga gizi juga sangat berpengaruh untuk menunjang kesehatan kita, terutama agar kita terhindar dari berbagai penyakit dan terutama penyakit tidak menular ya. Kemudian ini adalah prevalensi penyakit tidak menular yang ada di Indonesia dan masih didominasi oleh berbagai penyakit menahun yang sudah memang banyak diderita oleh orang-orang Indonesia ya, terutama ada diabetes, ada stroke, ada hipertensi dan lain sebagainya. Nah, jika kita tidak bisa mengontrol asupan makanan, tidak memperhatikan pola makan, maka nantinya kita bisa saja terserang dengan berbagai penyakit tidak menular, yaitu yang pertama ada diabetes. Nah, diabetes ini adalah keadaan di mana kadar gula darah dalam tubuh kita tidak bisa masuk dan menumpuk dalam sel tubuh. Kemudian yang kedua ada hipertensi. Nah, hipertensi ini adalah keadaan di mana tekanan darah seseorang itu melebihi pada
kadar batas normal dan itu terjadi dalam waktu yang cukup lama. Kemudian ada stroke. Nah, kondisi stroke ini adalah ketika pasokan darah yang di otak itu akan berkurang akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah dan ke jantung begitu. Nah, kemudian ada obesitas. Nah, obesitas ini adalah penumpukan lemak dalam tubuh yang tinggi karena simpanan kalori yang berlebihan. Nah, Bapak Ibu semua, jika kita tidak bisa memperhatikan makanan yang kita makan, kita tidak bisa mengontrol asupan makanan, nah makanan ini akan menjadi tumpukan kalori, tumpukan lemak yang akan membuat kita bisa saja terserang berbagai penyakit yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, untuk mencapai pola makan yang tepat, untuk mencapai asupan makanan yang memang layak untuk dikonsumsi, apakah Bapak Ibu semua pernah mendengar tentang istilah 4 sehat 5 sempurna? Oke, nah 4 sehat 5 sempurna ini adalah konsep makan sehat yang dipopulerkan oleh Bapak Gizi Indonesia. Namun kali ini konsep tersebut sudah tidak digunakan lagi karena memang ada beberapa alasan yang mendasari mengapa 4 sehat 5 sempurna ini tidak digunakan kembali. Yang pertama adalah karena susu ini bukan penyempurna. Bapak Ibu semua pastinya pernah mendengarkan tentang konsep 4 sehat 5 sempurna yang memang mengharuskan ada susu di dalam porsi makan kita sehari-hari. Nah, susu ini sebenarnya tidak begitu dipentingkan dalam makan kita sehari-hari karena dari susu ini bisa kita substitusikan ke berbagai protein hewani lainnya seperti ada ayam, ada daging, ada ikan dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ini pada konsep 4 sehat 5 sempurna ini tidak ada ketentuan porsi. Nah, pada 4 sehat 5 sempurna ini hanya menekankan berbagai ragam bahan makanan yang memang harus kita konsumsi seperti makanan pokok, ada sayuran, ada buah, ada protein dan susu. Tidak menyebutkan berapa yang harus kita makan, standarnya begitu. Nah, kemudian di 4 sehat 5 sempurna ini tidak fokus terhadap variasi bahan makanan. Jadi tidak menyebutkan berbagai jenis bahan makanan yang hanya menyebutkan jenis bahan makanan. Nah, karena konsep 4 sehat 5 sempurna ini tidak digunakan kembali, maka kali ini muncullah istilah baru yaitu mengenai isi piringku. Nah, isi piringku ini adalah bentuk dari pedoman gizi seimbang. Nah, apa sih konsep dari isi piringku itu? Nah, isi piringku ini adalah konsep makanan yang bergizi seimbang dengan memperhatikan berbagai macam asupan gizi seperti yaitu karbohidrat, lemak, protein, serat, dan mineral. Nah, dari karbohidrat ini bisa kita dapat dari berbagai jenis makanan pokok seperti beras, seperti gandum, seperti singkong, dan berbagai jenis makanan pokok yang lain. Nah, dari sayuran sendiri kita bisa ambil dari jenis-jenis sayuran yang kita bisa temui di area rumah kita, area lingkungan kita seperti bayam, wortel, dan lain sebagainya. Nah, buah-buahan juga seperti itu ya Ibu-ibu. Kemudian untuk protein ini kita dapat pisahkan antara protein nabati dengan protein hewani. Kalau protein nabati itu adalah protein yang dapat kita serap dari berbagai jenis hewani seperti ayam, seperti daging sapi, telur, dan lain-lain. Nah, untuk yang nabati ini kita bisa dapat dari berbagai jenis protein yang berasal dari non hewani seperti tahu, tempe, oncom, dan lain-lain. Nah, untuk porsi sekali makan dari pedoman isi piringku ini bisa kita lihat bersama-sama dengan slide yang saya sajikan, yaitu untuk makanan pokok. Untuk makanan pokok kita bisa sajikan dengan 2/3 dari piring. Nah, untuk sayuran kita bisa sajikan yaitu 2/3 dari piring. Nah, untuk lauk hewani maupun nabati kita bisa ambil dari berbagai jenis protein nabati ataupun hewani dengan sajian yaitu 1/6 dari bagian piring. Kemudian yang terakhir adalah buah. Sama seperti protein, buah ini kita bisa sajikan yaitu dengan 1/6 dari piring.
Nah, Bapak Ibu semua, mengapa sih kita harus menerapkan pedoman isi piringku dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, karena isi piringku ini dapat membuat kita mengurangi resiko terkena penyakit tidak menular. Dikarenakan ya memang banyak penduduk Indonesia yang saat ini memang mayoritas terkena penyakit tidak menular. Nah, diharapkan dari berbagai konsumsi sayuran, buah-buahan, dan berbagai jenis makanan yang memang bisa untuk mencegah terjadinya penyakit, maka prevalensi dari kejadian penyakit tidak menular di Indonesia pun akan ikut turun. Selain isi piringku yang sudah kita canangkan, sudah kita rencanakan, ada berbagai upaya juga untuk meningkatkan kesehatan diri kita. Nah, sebagai solusi dari masalah penyakit tidak menular ini, Kementerian Kesehatan RI sudah mencanangkan yaitu gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, untuk mendukung gerakan ini, maka terciptalah berbagai upaya seperti yang pertama ada aktivitas fisik, kemudian ada konsumsi beragam macam buah dan sayuran, dan kemudian cek kesehatan rutin seperti cek kadar gula darah, cek kadar kolesterol, cek kadar asam urat, dan lain sebagainya. Nah, untuk klasifikasi bahan makanan yang sudah ada pada isi piringku ini ada 4 macam. Yang pertama ada makanan pokok. Makanan pokok ini adalah bahan makanan sumber karbohidrat yang menjadi sumber energi bagi tubuh. Tubuh ini akan membakar kalori dari terutama yang bersumber dari karbohidrat. Nah, karbohidrat ini dapat kita konsumsi dari contohnya saja beras, gandum dari roti, kemudian ada sagu, singkong, ubi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada lauk pauk. Lauk pauk ini adalah sebagai bahan protein nabati maupun hewani yang berfungsi untuk membangun dan memperbaiki jaringan pada tubuh yang rusak. Nah, dari lauk ini, dari protein ini ada terbagi menjadi 2, yaitu nabati dan hewani. Nabati ini bisa kita ambil dari tahu, tempe, oncom, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang hewani ini kita bisa ambil dari daging ayam, daging sapi, telur, dan lain sebagainya. Nah, untuk buah-buahan sendiri ini adalah buah yang diharapkan memenuhi kebutuhan serat harian kita. Nah, selain itu juga buah ini mengandung berbagai vitamin dan mineral, makronutrien, dan juga sebagai antioksidan bagi tubuh. Kemudian yang terakhir adalah sayur. Sayur ini adalah sumber bahan makanan yang penghasil vitamin, mineral yang tidak jauh dari buah, dan untuk diharapkan mencegah gangguan pencernaan karena menjadi salah satu sumber serat terbaik. Nah, Bapak Ibu semua, mengapa sih saat ini lebih utama menggunakan pedoman isi piringku dibanding dengan pedoman 4 sehat 5 sempurna? Ada berbagai alasan yang melatar belakanginya. Nah, yang pertama, di isi piringku ini penekanan pesannya lebih ditonjolkan, yaitu mengkonsumsi berbagai jenis olahan, berbagai jenis bahan makanan yang memang beragam, yang memang bervariasi untuk bisa memenuhi kebutuhan gizi harian kita. Kemudian yang kedua, masalah pemorsian. Nah, dalam 4 sehat 5 sempurna itu kan tidak disebutkan pemorsiannya, namun di isi piringku ini sudah disebutkan dengan jelas, yaitu yang seperti sudah saya jelaskan tadi, yaitu sepertiga bagian diisi dengan makanan pokok, kemudian sepertiga bagian diisi dengan sayuran, 1/6 bagian diisi dengan lauk pauk, dan 1/6 bagian piring diisi dengan buah-buahan. Nah, yang ketiga ada susu bukan penyempurna. Jadi di isi piringku ini tidak melulu mementingkan susu. Nah, susu ini bisa kita ganti dengan berbagai jenis protein hewan lainnya. Nah, bisa saja dari keju, bisa saja dari telur, dan tidak harus susu ya. Kemudian yang terakhir adalah pentingnya konsumsi air mineral dalam 1 kali makan tersebut. Nah, dalam isi piringku ini sangat dianjurkan untuk selain mengkonsumsi makan yang beragam, tapi juga diimbangi dengan konsumsi air mineral yang cukup. Nah, Bapak Ibu semua, di masa dewasa ini pastinya kita harus terus mencukupi kebutuhan gizi seimbang pada masa dewasa. Nah, ada berbagai jenis nih, dari mulai energi, karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan lain sebagainya. Nah, kita bahas dulu ya. Yang pertama itu ada energi. Nah, energi ini itu digunakan sebagai
bahan bakar utama kita melakukan berbagai aktivitas, mulai dari bekerja, mulai dari kita melakukan aktivitas rumah dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan energi ini pada usia dewasa itu disesuaikan dengan bertambahnya usia. Kemudian kebutuhan energi ini juga bisa kita lihat dari tingkat aktivitas kita bisa lihat dari berat badan, tinggi badan kita, dan nanti akan dikalkulasikan kemudian menjadi kebutuhan harian energi kita gitu. Kemudian yang kedua adalah karbohidrat. Nah, yang seperti sudah saya sebutkan tadi ya, ibu-ibu, bapak-bapak semua, karbohidrat itu kita bisa dapatkan dari berbagai jenis makanan pokok ya. Kemudian dalam satu porsi makan ini dianjurkan untuk 100 gram untuk nasi ya, atau 4 sendok makan begitu. Nah, untuk kentang ini kita bisa gunakan 200 gram atau setara dengan 2 buah kentang. Kemudian ada protein. Protein ini yang tadi sudah saya sebutkan kita bisa dapatkan melalui hewani atau nabati. Untuk yang hewani rata itu kita konsumsi dalam sekali makan cukup dengan 50 gram berat bersih. Berat bersih itu artinya Bapak Ibu berat yang memang sudah bersih dan tidak tercampur dengan tulang, tidak tercampur dengan duri dan lain sebagainya. Untuk takaran untuk lebih mempermudah untuk makan yang berapa sih 50 gram itu kita bisa lihat dari mungkin 1 potong sedang ayam, 1 potong sedang daging dan sebagainya. Kalau telur tetap ya 1 butir untuk 1 kali makan. Nah, untuk yang protein nabati kita bisa gunakan tempe atau tahu ya, yang umumnya banyak dikonsumsi keseharian kita. Kita bisa gunakan 1 potong tempe sedang dan 2 potong tahu yang sedang. Kemudian untuk lemak, nah lemak ini nih ibu-ibu bapak semua, kita memang sih kita butuh lemak, cuman kita harus tetap menjaga asupan ya, asupan lemak untuk agar tidak berlebihan dan akhirnya kita malah rugi sendiri nantinya. Nah, konsumsi lemak ini dianjurkan 25% dari total kebutuhan energi kita sehari-hari. Misalkan energi kita itu dibutuhkan 2000, nah mungkin 25% dari 2000 itu berapa gitu. Kemudian konsumsi lemak pada usia dewasa ini dianjurkan mengkonsumsi daging tanpa lemak, mungkin dari minyak tumbuhan yang memang mengandung lemak tidak jenuh begitu Bapak Ibu semua. Kemudian ada vitamin. Nah, vitamin ini yang seperti saya sudah sebutkan tadi, vitamin ini banyak kita temukan pada berbagai jenis sayur, buah-buahan yang memang mempunyai banyak kandungan vitamin nih. Ada vitamin B, vitamin A, vitamin C, dan lain sebagainya. Nah, vitamin ini juga untuk Bapak Ibu semua bisa juga kita jadikan sebagai antioksidan nih, biar awet muda gitu. Biar kita selalu fit, biar terlihatnya selalu fresh. Kemudian untuk yang terakhir adalah mineral. Nah, angka kebutuhan mineral ini pada usia dewasa umumnya dapat dipenuhi apabila makanan sehari-hari sesuai dengan peran gizi seimbang atau PGS. Beberapa mineral yang perlu diperhatikan ya di masa dewasa ini adalah zat besi dan kalsium. Kalsium ini sangat berperan untuk pembentukan tulang, untuk pencegahan osteoporosis pada masa tua nanti. Nah, selanjutnya nih mengenai aktivitas fisik. Apa sih pentingnya aktivitas fisik demi menjaga imunitas, apalagi di masa pasca pandemi COVID-19 seperti ini. Nah, aktivitas ini tuh sangat-sangat membantu kita untuk terus bisa menopang diri, bisa untuk menjaga kesehatan diri, apalagi untuk terhindar dari virus corona yang mungkin memang dirasa sudah hilang, tapi kan pada dasarnya memang masih ada, bukan? Nah, selain itu aktivitas fisik ini juga akan mengurangi resiko obesitas. Nah, meskipun nih Bapak Ibu semua sudah mengkonsumsi berbagai jenis makanan yang mungkin cukup banyak dan mungkin lebih dari kebutuhan. Nah, dari aktivitas ini kita bisa membakar kalori, kita bisa mengurangi tumpukan lemak dalam tubuh kita. Nah, kalau misalkan melakukan aktivitas fisik ini harus memang teratur ya. Mungkin kita bisa lakukan 30 menit dalam sehari atau mungkin
5-7 kali 30 menit dalam seminggu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga apa yang sudah saya paparkan, apa yang sudah saya bagikan ke Bapak Ibu semua bisa dijalankan, bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, untuk sebagai bentuk ikhtiar kita juga untuk terus bisa sehat, untuk terus terhindar dari penyakit, dan untuk menjadi orang yang lebih peduli akan kesehatan lagi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam tutur kata ataupun sikap yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.